Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena merekalah yang sukses dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan sekedar omongan, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar pengakuan, tapi haqqa tuqatih. Senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur kepadanya. Taat, patuh kepada perintahnya, dan tidak durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari lagi ke depan kita akan meninggalkan bulan Rajab. Sudah setengah bulan Rajab kita tinggalkan. Sebagian kita tidak berbuat apa-apa di bulan Rajab. Setelah Rajab kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Bulan yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa sunnah di dalamnya. Bahkan membuat seorang sahabat kekasih Nabi alaihi salatu wassalam, Usamah ibn Zaid, bertanya, "Ya Rasulullah, araka tasum fi Sya'ban." Aku melihat engkau puasa di bulan Sya'ban tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan yang kecepit letaknya, yang banyak manusia melupakannya. Letaknya berada di antara bulan Rajab, yang sekarang kita sedang menikmati sisa bulan Rajab, dan di antara bulan Ramadan, yang kita tahu semua dengan keutamaan bulan Ramadan. Orang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Dia tidak memanfaatkan momentum yang begitu indah untuk berlomba-lomba menuju surga Allah Azza wa Jalla. Nabi kita puasa, banyak puasa sunnah, padahal dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Beliau ingin diangkat amalannya dalam kondisi beliau berpuasa. Itu bulan Sya'ban. Kemudian kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang hadirnya bulan Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Tiap malam ada yang menyeru kepada kebaikan. Itu bulan Ramadan. Dengan banyak lagi fadilah bulan Ramadan. Iya, tapi kan masih lama Ramadan, Ustaz. Ahibati fillah, 6 bulan sebelum Ramadan, orang-orang soleh dari kalangan salafus soleh itu sudah berdoa mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ketika mereka masuk bulan Rajab, salah satu bulan haram,
Kita akan mendapati banyak ungkapan-ungkapan para ulama yang menyebutkan bulan Rajab ini syahrul taubah, bulan untuk bertobat, syahrul zara, bulan untuk bercocok tanam. Ya, memang hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab yang berkaitan dengan sholat, puasanya, rata-rata hadis itu dhaif, bahkan palsu. Tapi bulan Rajab adalah bulan haram dan bulan bercocok tanam. Kita melihat orang-orang yang panen padi. Mungkinkah dia panen padi tanpa menanam? Mungkinkah dia berpesta ria, membawa itu padi padahal dia tidak pernah menanam padi di sawahnya? Nggak ada. Orang yang panen padi karena mereka telah mempersiapkan diri. 3 bulan sebelumnya dia sudah bersihkan sawahnya, dia mulai menanam benih-benih tersebut. Begitu pula dengan yang ingin panen di bulan Ramadan. Bagaimana antum akan panen pahala di bulan Ramadan? Kita bisa melihat bagaimana kalangan salafus soleh ketika masuk bulan Ramadan, mereka menghatamkan Al-Quran tiap 3 malam. Tiap 3 malam hatam Al-Quran. Ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana di situ ada 1 hari yang lebih baik daripada 30.000 hari. 1 hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Mereka menghatamkan tiap malam Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan itu, Ustaz? Ya, orang yang tidak pernah berlatih, yang tidak pernah mempersiapkan diri, sulit bagi dia untuk menghatamkan Al-Quran. Sebagian kita sampai mati nggak pernah hatam Al-Quranul Karim. Apa yang dicari dalam kehidupan ini? Manfaatkan bulan Rajab ini untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Seperti petani yang membersihkan sawahnya dari ilalang, dari hal-hal yang mengganggu, agar benih itu bisa tumbuh dengan baik. Mulai tingkatkan puasa sunnahnya. Ya, masih ada hari Senin dan Kamis yang kita bisa puasa sunnah. Mulai buka lagi Al-Qur'annya, perbanyak sodakohnya, dekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam. Banyak di antara kita yang nggak mampu untuk sholat tarawih 1 jam. Kakinya pegal, capek, tapi dia bisa berjam-jam berada di sawah. Kenapa dia capek ketika berdiri menghadap Rabbul Alamin? Tidak terbiasa dia berdiri. Dia lupa dengan apa yang sedang dia lakukan menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan di bulan Sya'ban kita sirami benih-benih yang sudah kita tanam. Kita perbanyak lagi amal soleh. Sambung silaturahim, perbaiki hubungan dengan keluarganya. Semua pintu kebaikan kerjakan. Yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, di bulan Rajab sudah kita mulai perlahan-lahan kita lakukan. Ahibati fillah, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah, cepat-cepatlah kalian. Kemana kita mau cepat-cepat? Menuju kepada ampunan Allah, menuju ke surga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi. Ahibati fillah, kita kadangkala menggarap ladang kita bekerja di siang hari sampai lelah berkeringat hanya untuk mendapatkan 150.000, 200.000, 500.000. Mungkin dengan uang itu kita membangun rumah, membangun usaha, dan kelak semua akan ditinggalkan. Allah menyuruh kita berlomba-lomba menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini, jamaah. Untuk siapa disediakan surga itu? Uiddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha
Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, dalam rangka meraih surga Allah, kita harus tahu jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka memakmurkan hidup kita dengan ketaatan dan ibadah, kita harus punya ilmu dan belajar. Sebagian kita Islamnya keturunan. Alhamdulillah. Orang tua kita Islam. Kita hidup di kampung yang Islami. Yang orang-orangnya faham agama, alhamdulillah. Tapi kita perlu belajar tentang agama Allah ini. Nggak ada kata terlambat belajar agama. Karena pertanyaan kelak di alam kubur itu sama buat yang tua dan muda. Allah akan menanyakan kepada kita, man rabbuk? Allah kirimkan 2 malaikat bertanya kepada kita, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ma dinuk? Apa agamamu? Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Apa pendapatmu tentang orang yang diutus di tengah-tengah kalian ini? Dan kita menjawab pertanyaan ini bukan dengan hafalan, bukan dengan ikut-ikutan, tapi dengan keyakinan. Maka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, usahakan menuju ke Ramadan. Kita punya kajian yang kita hadiri. Kita hadir di majelis ilmu, mengkaji tentang Allah, Rabb kita yang kita sembah, yang tiap saat kita panggil namanya ya Allah. Kita perlu kenal sama Allah lebih dalam lagi. Tak kenal maka tak sayang agama kita, supaya kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Sebagian kita sampai tua makan haram, merasa nggak ada masalah. Siapa yang salah? Dia nggak mau belajar. Supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang perintah, dan mana yang larangan. Dan supaya kita tahu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang 5 kali dalam sehari kita mendengarkan namanya dikumandangkan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita mengaku cinta sama Rasulullah, kita mengaku pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita nggak kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau kenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian kita lebih mengenal pemain bola, lebih mengenal artis-artis, public figure daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang tiap hari dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Semuanya perlu ilmu. Saatnya kita belajar agar langkah kita tidak salah, agar pintu yang kita ketuk nanti benar pintu surga, bukan pintu neraka. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat buat Nabi, nggak seperti hari-hari lainnya. Jadikan hari ini hari spesial. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب
اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.